Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialog Hasan Al-Basri dengan gadis kecil di atas kuburan. Hukiyah anil Hasan Al-Basri annahu kana jalisan ala babi darihi idh marrat bihi janazatu rajulin wa khalfuha unasun wa tahtal janazati bintun saghiratun sa'iyah qad naqadat sya'ra ra'siha wa hiya tabki. Hasan Al-Basri menceritakan bahwa pada suatu hari ketika ia sedang duduk santai depan rumahnya, tiba-tiba melintaslah jenazah seorang laki-laki yang diiringi oleh orang dari belakang, sedangkan putrinya yang masih kecil berada di bawah jenazah itu, berjalan sambil mengurai rambutnya dan menangis terseduh-seduh. Faqama Al-Hasan wa tabi'a al-janazatah faqalat al-bintu ya abad lam yastaqbilni yaumun mithlu yaumi hadha fi umri. Qala Al-Hasan lil binti lam yastaqbil li abika mithlu hadzal yaum. Kemudian Hasan Al-Basri bangkit dari duduknya dan ikut mengiringi kepergian jenazah tersebut. Lalu putrinya berkata, "Wahai ayahku, seumur hidupku belum pernah aku menghadapi hari seperti hariku ini." Hasan Al-Basri membantahnya, "Demikian pula belum pernah ayahmu menghadapi hari seperti hari ini." Fasalla Al-Hasan alal janazati wa raja'a. Hasan Al-Basri lalu mensolati jenazah tersebut dan kembali pulang ke rumahnya. Falamma kana minal ghad wa shalla Al-Hasan bil ghadawati wa tala'at asy-syamsu wa jalasa ala babi darihi idh huwa ra'a tilkal bintah tabki wa tadhhabu ila qabri abiha zairatan lahu. Keesokan harinya, setelah Hasan Al-Basri mengerjakan sholat subuh dan ketika matahari telah mulai terbit, seperti biasanya Hasan Al-Basri duduk santai di depan rumahnya. Tiba-tiba dia melihat putri itu sedang menangis dan pergi ke kuburan ayahnya. Qala Hasan, "Inna hadzal bintah hakimatun atbi'uha asa an tatakallama bi kalimatin tamfa'uni." Hasan Al-Basri bergumam dalam hatinya, "Anak ini adalah anak yang pintar. Aku harus membuntutinya. Siapa tahu dia mengucapkan suatu kata yang bermanfaat bagiku." Fatabi'aha Al-Hasan. Falamma balagat ila qabri abiha ikhtafa Al-Hasan an ainiha tahta syauqihi.
Hasan al-Basri membuntuti dari belakangnya. Setelah sampai di kuburan ayah anak itu, Hasan al-Basri bersembunyi di balik pohon berduri. Fa'anaqat al-bintu qabra abiha wa wada'at khaddaha ala turabi wa hiya taqulu ya abad kaifa bitta fi dhulmatil qabri wahidan bila sirajin wala mu'nisin. Lantas anak tersebut memeluk kuburan ayahnya dan meletakkan pipinya di atas tanah seraya berkata, "Wahai ayahku, bagaimana kondisimu setelah berada dalam kuburan ini yang gelap gulita? Istirahat seorang diri tanpa diterangi lampu dan tanpa seorang pun yang menemani di sisimu. Ya abad, asrajtu laka lailatan awwala amsin faman asrajalakal barihah. Ya abad, iftarashtu laka lailatan awwala amsin faman iftarashalakal barihah." Wahai ayahku, kemarin malam aku masih menghidupkan lampu untukmu. Lalu siapakah tadi malam yang menghidupkannya untukmu? Wahai ayahku, kemarin malam aku masih menghamparkan permadani untukmu. Lalu siapakah tadi malam yang menghamparkannya? Ya abad, gamastu laka yadaikah wa rijlaikah lailatan awwal amsin faman gamazakal barihah. Ya abad, sakoituka lailatan awwal amsin faman sakoka al barihah. Wahai ayahku, kemarin malam aku masih mengelus-elus tangan dan kakimu. Lalu siapakah tadi malam yang mengelus-elusnya padamu? Wahai ayahku, kemarin malam aku masih memberimu minum segelas air. Lalu siapakah tadi malam yang memberikannya untukmu? Ya abad, qallabtuka min janibin ila janibin lailatan awwal amsin faman qallabakal barihah. Ya abad, satartu aqda'aka allati tajarradat lailatan awwal amsin faman satarokal barihah. Wahai ayahku, kemarin malam aku masih membolak-balikkan tubuhmu dari satu arah ke arah lainnya. Lalu siapakah tadi malam yang melakukannya untukmu? Wahai ayahku, kemarin malam aku masih menyelimuti anggota tubuhmu yang telanjang. Lalu siapakah tadi malam yang menutupnya? Ya abad, ta'ammaltu fi wajhika lailatan awwala amsin faman ta'ammala fi wajhikal barihah. Ya abad, nadaitana lailatan awwal amsin fa'ajabnaka faman da'autal barihah wa man ajabak. Wahai ayahku, kemarin malam
aku masih menatap tajam wajahmu. Lalu, siapakah yang menatapnya? Wahai ayahku, kemarin malam engkau masih memanggil-manggil namaku dan aku pun menjawabnya. Lalu, siapakah tadi malam yang engkau panggil dan siapa pula yang menjawab panggilanmu? Ya abad, at'amtukah lailatan awwal amsin hina ishtahaita at-tu'am fahal ishtahaita at-tu'am al-barihah wa man at'amaka al-barihah. Ya abad, kuntu atbakhu laka alwan at-tu'am faman tabakhu laka al-barihah. Wahai ayahku, kemarin malam aku masih menyuapi makanan ketika engkau menginginkannya. Lalu, apakah tadi malam engkau juga menginginkannya? Siapakah tadi malam yang memberimu makanan? Wahai ayahku, kemarin malam aku masih sempat memasak beraneka ragam makanan untukmu. Lalu, siapakah tadi malam yang menyiapkannya? Fabaka al-Hasan wa adhara nafsahu 'alaiha wa taqarrabaha wa qala ya bunyah la taquli hadhihi al-ashya' walakin quli wajjahnaka ila kibalatin afabaqaita kadzalika am huwilta ila ghairiha. Mendengar seruan anak gadis itu, Hasan al-Basri hanya bisa diam dan menangis. Lalu ia menampakkan dirinya di hadapan gadis tersebut. Pelan tapi pasti, Hasan al-Basri menghampirinya seraya berkata, "Wahai anak perempuan kecil, janganlah engkau berkata dan meratap seperti itu. Tapi katakanlah pada ayahmu, wahai ayahku, aku menghadapkan sekujur tubuhmu yang kaku ke arah kiblat. Apakah kini engkau masih tetap seperti itu? Ataukah sudah berubah posisinya menghadap ke arah yang lain?" Ya abad, kafannaka bi ahsanil akfan afabakiyat am nuzi'at angkah. Ya abad, wada'naka fil qabri wa anta sahihul badan afabakita kadzalika am akalakal didan. Wahai ayahku, aku menutupi jasadmu dengan kain kafan yang terbaik. Apakah kini kain kafan itu masih utuh? Ataukah sudah sobek dan lepas dari tubuhmu? Wahai ayahku, aku meletakkan tubuhmu dalam kubur dalam kondisi yang utuh. Namun, apakah kini tubuhmu masih tetap utuh? Ataukah sudah hancur dimakan ulat? Waquli ya abad, innal ulama'ah yaquluna yus'alu al-'abdu 'anil iman faminhum man yujibu wa minhum may yahrumu. A'ajibta anta 'anil iman am hurrimta minal jawab.
Dan katakan pula, wahai ayahku, sesungguhnya para ulama berkata, seorang hamba akan ditanya tentang status keimanannya. Sebagian dari mereka ada yang menjawab dengan tegas, namun sebagian yang lain justru tidak bisa menjawabnya. Apakah engkau dapat menjawab dengan tegas status keimananmu, ataukah justru kamu tidak mampu untuk menjawabnya? Ya abad, innal ulama'ah yaquluna yusa'u al-qabru ala ba'dihim wa yadiku ala ba'dihim, adaku alaikal qabra am wusi'ah. Ya abad, innal ulama'ah yaquluna yubdalu ba'duhum bi akfanin minal jannah wa ba'duhum bi akfanin minan nar, abuddilat laka minan nar am minal jannah. Wahai ayahku, para ulama berkata, kondisi kuburan akan diperluas untuk sebagian ahli kubur, namun ada pula yang disempitkannya untuk sebagian yang lain. Apakah kini kuburanmu dalam kondisi sempit, ataukah justru sebaliknya posisi kuburanmu diperluas? Wahai ayahku, para ulama berkata, kain kafan sebagian ahli kubur ada yang diganti dengan kain kafan dari surga, sementara yang lain justru digantinya dengan kain kafan dari neraka. Apakah kain kafanmu telah diganti dengan kain kafan dari neraka, ataukah justru sebaliknya kain kafanmu diganti dari kain kafan surga? Ya abad, innal ulama'ah yaquluna al-qabru raudatum min riyadil jannah au hufratum minan niran. Ya abad, innal ulama'ah yaquluna al-qabru yu'aniku ba'duhum kal walidatis syafiqah wa yabghadu wa ya'sabu ba'duhum hatta tahtalito adla'uhum, a'anakuka al-qabru am abghadaka. Wahai ayahku, para ulama berkata, kuburan adalah sebagian taman dari taman-taman surga, atau kuburan sebagian jurang dari jurang-jurang neraka. Apakah kuburanmu telah menjadi sebagian taman dari taman-taman surga, atau apakah telah berubah menjadi sebagian jurang dari jurang-jurang neraka? Wahai ayahku, para ulama berkata, posisi kuburan akan memeluk sebagian ahli kubur dengan pelukan penuh kasih sayang, seperti pelukan orang tua terhadap anaknya. Dan kuburan juga akan membenci serta menghimpit sebagian yang lain hingga tulang-tulangnya menjadi remuk dan hancur. Apakah posisi kuburanmu telah memelukmu dengan penuh kasih sayang, atau justru kuburanmu telah membencimu dan menghimpit tubuhmu? Ya abad, innal ulama'ah yaquluna kullu man wudi'a fil qabri yandimu at-taqiyyu innaha lam yaktir al hasanat wal asi
lam artakibas sayyi'at fanadimta anta ala sayyi'atika am ala qillati hasanatik. Wahai ayahku, para ulama berkata, setiap orang yang dimasukkan ke dalam kubur pasti akan menyesal. Namun demikian, bagi orang-orang yang bertakwa, ia akan menyesali mengapa tidak memperbanyak prestasi amal kebaikan. Sementara bagi orang yang durhaka, penyesalan yang dirasakan justru sebaliknya, mengapa berani melakukan kejahatan. Apakah engkau menyesali atas kejahatan yang pernah dilakukannya, atau justru menyesali atas sedikitnya prestasi amal kebaikan? Ya abad, kuntu idza nadaituka ajabtani wa talama unadika ala ra'si qabrika fa kaifa la asma'u sautak. Ya abad, ghibta ghaibatan la talqoni ila yaumil qiyamah. Allahumma la tahrimna liqa'ahu yaumal qiyamah. Wahai ayahku, dulu jika aku memanggil namamu, maka engkau dengan tepat dan pasti menjawabnya. Tetapi kenapa saat ini lama sekali rasanya aku memanggilmu di atas kuburan, namun kenapa aku tidak mendengar suara jawabanmu? Wahai ayahku, engkau telah pergi dan tidak akan bertemu lagi denganku sampai hari kiamat. Ya Allah, janganlah engkau menghalangiku kelak di hari kiamat untuk bertemu dengan ayahku. Faqalat, ya Hasan, ma ahsanah ma tanawwahta ala abi wa ma ahsana ma wa'altani wa nabbahtani an naumatil ghafilin. Thumma raja'tu ma'al Hasan baqiyatan. Thumma raja'at ma'al Hasan baqiyatan. Anak gadis itu berkata, wahai Hasan, betapa indahnya seruanmu terhadap ayahku, betapa indahnya nasihatmu kepadaku, dan engkau telah menggugahku dari kelalaian selama ini. Kemudian anak itu pulang bersama dengan Hasan al-Basri sambil menangis lirih.